berkali-kali beberapa kali saya bertanya kepada pakar-pakar ini, belum ada jawaban yang memuaskan. Ya. Silakan. Langsung apa Pak? Langsung. Ya. Saya beberapa kali bertanya tentang istilah galah, sepenggalah. Ini saya cari literatur belum ada yang bisa menjelaskan berapa derajat ketinggian matahari itu yang namanya sepenggalah. Mohon dijelaskan secara astronomis berapa tingginya dan berapa lamanya untuk hingga setinggi penggalah itu. Oke. Dan dihitung dari fajar sidik atau fajar kasih. Terima kasih. Terima kasih. Secara astronomi saya tunjukkan. Itu berkaitan dengan awal waktu duha. Hadis umumnya, sholat duha itu datang mulai saat matahari, atau sosiologinya aja gampang menggambarkan, anak onta mulai kepanasan. Iya caranya yuk ngukur anak onta kepanasan. Itu kan? Itu masuk itu. Nah, kemudian hadis itu kemudian diterjemahkan secara sains astronomi. Hadis yang pertama berkaitan dengan terbit matahari. Setelah itu ada hadis yang berkaitan dengan sholat. Setelah tuluk sholat apa? Sholat isyraq ya. Ya, sholat suruk, sholat barat. Maksudnya maghrib itu kan barat. Suruk itu kan terbit, masyrik gitu kan. Masyrik kan berarti timur. Nah, setelah terbit dulu 4 menit kemudian, mengapa kok 4 menit? Piringan bawah ini, upper limb-nya ini sudah lepas 1 derajat, itu berarti kan 4 menit. Ya kan, jangan kan ada larangan sholat ketika matahari berada saat kulminasi tengah, pada waktu saat maghrib, terbitnya matahari saat terbit, larangan. Maka ikhtiyatnya setelah ada suruk, tuluk gitu kan, maka 4 menit barulah sholat isyraq gitu kan, yang pahalanya, ya walaupun hadisnya itu kategori hasan, pahalanya haji dan umroh sempurna gitu kan, itu banyak yang mengamalkan, oke jelas. Nah kemudian sepenggalah itu berapa ketinggian, kan yang kedua, setinggi dengan tombak tentara. Tonggak tentara itu kan beda-beda betul, sesuai dengan tingginya orang. Lah kalau umatnya Nabi Hud tingginya berapa? 30 meter. Ya kan? Nabi Hud ya kan pendek umatnya, maka turunlah ayat surat Hud itu dikasih kekuatan di atas kekuatan manusia. Walaupun kamu yang satu mengatakan 45, yang satu mengatakan hadisnya atau riwayatnya itu 30 tingginya, tinggi 30. Nah, enak itu kalau mau ngambil pohon, mau kelapa kan. Maka kemudian turunlah ayat surat Hud tentang istighfar. Kekuatan istighfar, maka akan kekuatan ilaku akan diberi kekuatan, kamu akan dikalahkan. Dengan apa? Ya dengan adabnya, ya kan? Jelas. Nah, secara astronomi gini, Pak. Diukur, ada perbedaan mengukur tinggi besar tingginya tombak. Ada yang pendapat 3,5 derajat. Kalau di buku yang paling umum 3,48 derajat. Kalau saya di buku saya 4,5 derajat. Berapa 4,5 derajat itu?
kalikan 4. 4 kali 4 berapa, Pak? Berarti 2 apa? Terus tambah setengah derajat berapa? 20. Ikhtiarnya 2, berarti 20 menit. Gitu. Nah. Jadi setelah terbit 20 menit kemudian jadilah jadwal yang bikin jadwal mau kota kan murid saya, ya kan? Konsultasi saya, ya kan? Itu bikin 20 menit setelah terbit, bukan fajar, setelah terbit tulu. Logikanya begitu. Ya. Jadi 18 menit tambah 2. Maka itulah mulai sholat awal sholat duha. Nah, panjenengan 20 menit kemudian, ini awal ini. Kira-kira anak onta itu sudah kepanasan belum? Ya sudah kalau di padang pasir, Pak. Gitu. Wes panasan mau cari bereduk. Jadi menentukan tingginya ingat ya, menentukan tingginya tombak itu berbeda pendapat. Ya, karena Rasulullah hanya mengatakan begitu. Mengukur anak onta kepanasan itu bagaimana? Secara astronomi digambarkan begitu cara menghitungnya. Dan ada yang pendapat, ini pendapat di astronomi itu 6 derajat. 6 kali 4 berapa? Nah, 24. Ada yang 8, ada yang paling terakhir itu 10 perbedaan. Yang paling banyak seperti pendapat saya 4,5. 10 berarti berapa 10? 40 kan? Jadi 40 menit setelah tulu terbit baru mulai. Nah, itu kira-kira logikanya wis kepanasan wong Indonesia gitu loh, 40 menit itu. Bapak kalau udah 40 menit dari terbit itu pas enggak hujan, wis kepanasan mboten nggih. Nah, itu gitu, Bah, nggih. Jelas ya berarti ya. Nah, hadisnya itu mengukur gitu. Tapi kita terjemahkan secara sains astronominya begitu. Ngerti enggak nggih? Iya. Iya. Akan terdengar alarm syuruk. Ya. Itu saya lihat ya, teman-teman tuh pas alarm dapat hanya tak sampai 2 menit langsung sholat. Oh ya. Tidak haram. Nah, gini. Pas alarm itu, Pak, nunggu 4 menit. Alarm itu alarmnya itu baru naik gini, belum lepas. Gitu loh. Walaupun alarm itu sudah kita kasih ikhtiar 2 menit. Sebaiknya karena ada kecelarangan kan. Saat tengah hari tidak boleh sholat. Tidak ada perbedaan para ulama hadis, tidak ada pada waktu maghrib, ghurub, pada waktu syuruk tidak boleh. Maka ikhtiarnya 4 menit. 4 menit baru kan jedanya itu kan sampai 20 menit kemudian, Pak. Jadi masih lama. 20 menit itu kalau putar majelis tarjih sebagai awal untuk sholat duha. Ngerti nggih? Nah, kalau yang di sini ada itu tunggu, ya kan? Kalau mau ikhtiar longgar ya 4 menit. Ditambah 2 menit berarti sudah 6 menit. Kalau Bapak langsung klik itu baru 2 menit itu ikhtiar murni. Loh kok mengapa ikhtiar murni? Logikanya gini, Pak. 1 derajat, ya kan? 1 derajat kan 110 kilo ke timur barat loh, Pak ya. Karena ikut waktu sholat. Ya kan? Setengah derajat berarti 55 kilo. 1 derajat kan 4 menit. Setengah derajat berarti 55. Nah, begini. Logikanya gampangnya gini. Mengapa jadwal itu kita bikin ikhtiar 2 menit begini? Untuk menyatukan wilayah timur radius kota itu dengan wilayah barat. 55 menit. Mestinya di timur itu paling ujung timur Surabaya ini kan sudah masuk waktu. Yang di GSI tengah ini kan belum masuk. Yang di paling ujung barat, di pangkal itu kan dereng mlebet. Supaya terpenuhi 55 radiusnya itu, maka tambahlah 2 menit menyatukan antara timur, tengah dan barat. Betul loh, Pak? Sehingga jam yang di wilayah timur Surabaya, jam yang di GSI tengah kota, jam yang paling barat itu adanya sama.
Yang sana sudah fi'il madhi, timur sudah lewat, ya kan? Yang sini hadir baru, yang barat mau akan pucuknya. Ngoten Mbah ya. Jadi logikanya ngoten Mbah. Ya kan 1 derajat kan 110 kilo. 1 derajat kan berarti 4 menit. Maka ambillah rata-rata para ahli falak ngambil ikhtiar 2 menit untuk menyatukan radius kota. Kalau radius kota itu lebih panjang dari 55 kilo, maka jadwal 2. Itu Pak. Itu sudah sepakat para ahli falak untuk menyatukan. Kan diprotes pertama, saya di timur kan sudah adzan maghrib, kan lebih dulu, betul. Di tengah kan mau akan maghrib, di barat baru mau itu kan menit keberapa kan gitu, supaya sama-sama dikasih 2, gitu loh. Berarti yang di timur, yang di tengah, yang di barat sama adanya kan sudah terpenuhi 2 menit. Radius 55 kilo dari timur ke barat. Mengapa dari timur ke barat? Karena matahari kan di timur berjalan ke barat, gitu kan? Ya kan? Kasat matanya kan begitu. Dari timur baru ke barat. Ke timur lebih dulu, baratnya belakangan. Sekarang di sini jam 6, karena Mekah itu adalah di barat masih jam 2. Masih di sana masih itikaf tahajud atau sholat malam atau sholat tarawih. Betul, Mbah? Jelas, Mbah? Jelas? Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Supaya apa yang tadi Abah tanya kemana-mana, ketemu di sini. Ngerti Pak ya? Ya. Ada lagi? Buat cukup? Cukup ya, silakan. Oke. Hadisnya melihat oke. Di sini namanya ada yang namanya transfer ru'yat. Nah. Oke. Pak, hadis itu adalah hadis ilat. Hadis ada sebab. Sebabnya apa? Adalah umat ummi belum bisa jelaskan, belum bisa menghitung, belum bisa menulis dan itu jelaskan hadisnya ilat. Sekarang hadisnya itu masih berlaku apa enggak? Kita sudah sampai hitungan detik pun itu sudah bisa memenuhi. Umatnya Rasulullah sudah bisa menulis dan menghitung, ya kan? Sampai hitungan detik ini, sampai hitungan detik pun sudah bisa. Nah ini, Pak, Bapak mau klik aja, itu sudah hitungan detik astronomi. Nah ini ditransfer Pak, namanya transfer ru'yat. Di timur belum terpenuhi, di barat sudah terpenuhi, ya ini. Nah ini Pak. Di New Zealand itu sudah terjadi istimewa sebelum subuh. Di Amerika paling ujung barat ini, di Amerika paling ujung barat ini sudah terpenuhi 58. Kriteria gini Pak, istimewa terjadi sebelum tengah malam. Di permukaan bumi manapun terpenuhi tinggi hilal imkanu ru'yah. Hilal itu bisa dimungkinkan, bisa dilihat 5, tingginya 5, jarak elongasinya 8. Jelas ya? Awal bulan akan tetap berjalan bila mana istimewa terjadi di New Zealand, Selandia Baru, dan di benua Amerika daratan terpenuhi 58. Yang kriteria alternatif pertama tidak terpenuhi kan Pak? Alternatif kedua terpenuhi sehingga Ramadannya yang asalnya diputuskan 19 menjadi 18 karena di Selandia Baru sudah terjadi itu sebelum subuh. Nah, yang di ini Alaska itu alas kampung pojoknya ini.
Ya kan? Terpenuhi 58. Nah tanya, loh mengapa Turki puasanya 9 begini? Kita sudah surat sana, majelis taklim sudah surat. Turki tidak mengakui New Zealand ini, tidak mengakui Alaska ini karena penduduknya sedikit katanya. Yang kedua tidak jadi bagian daripada Amerika, padahal kan bagian daripada Amerika. Nah, Muhammadiyah konsisten. Turki itu menggunakan topo, ngitung bulan itu di atas bumi. Kalau konsisten global ngitung di tengah. Karena topo setiap tempat berbeda. Di GSI beda dengan nanti di pegunungan. Kan dia. Jadi tinggal beda-beda, namanya toposentrik. Kalau geo kan diukur di tengah sudah. Di mana tempat sudah seperti sama. Muhammadiyah konsisten gunakan ketinggian dan jarak elongasi dari geosentrik tengah bumi. Tidak pakai topo. Lah Turki pakai, kadang penelitian saya dengan teman-teman ini menggunakan topo, menggunakan geo, tidak konsisten. Yang kedua, Alaska wilayah paling barat tidak dimasukkan karena apa? Tentang populasi penduduknya, rakyatnya sedikit, loh kan tidak boleh. Kalau konsisten loh Pak, nah kalau konsisten ya begitu. Nah kalau sawalnya sama, walaupun geo topo sama ketepatan, bukan karena kesepakatan. Jadi Turki itu tidak menyebutkan, putusan 2016 tidak menyebutkan tinggi itu Pak geo itu dari tengah bumi atau topo dari permukaan bumi, tidak. Tapi Muhammadiyah kita bersama-sama agar konsisten pakai geo. Ngerti Pak ya? Nah ini transfer ini Pak. Ini transfer ini Pak, ini transfer Pak. Ini Pak. Transfer. Halo, Bapak keluarganya sekarang umroh nih. Ya kan? Dapat video, dapat call, langsung mboten langsung, Pak. Saged mboten dengan teknologi sekarang? Saged. Ayah, Abah, saya sudah di depan Masjidil Haram jam sekian. Ya kan? Teknologi sudah. Betul, Pak ya? Itu betul. Nah, ini transfer. Dua teknologi, Pak. Zaman dulu belum bisa, makanya hadis Quraib itu berbeda dengan Ibnu Abbas. Ditanyain, Quraib, kamu kan sahabatnya ini utusan ke Muawiyah. Kamu posone kapan? Neng kula posone dinten Sabtu, soalnya kula ningali posone hari Jumat karena kula niki ningali Kemis malam Jumat itu peninggal bulan kali tiyang mriko teng Sam. Kalau Muawiyah nggih ngoten. Nah, terus akhir bulan datang ke Madinah. Tanya kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, "Wahai sahabatku, kamu posone kapan?" Lho kula posone dina Sabtu, wong kula ningali hari Kamis malam Jumat dereng ketinggal rembulan hilal. Kula ningali bari Jumat malam Sabtu. Katanya disebutkan bukan hadis Rasulullah, bukan pernyataan Rasulullah, itu yang ditunjukkan Rasul maksudnya pakai ru'yat. Itulah yang menjadi matlak lokal, setiap negara punya matlak sendiri-sendiri, gitu loh. Itu hanya madhab Syafi'i. Kalau madhab seluruh jumhur adalah semuanya madhab internasional atau madhab global ini, Pak. Ini, ya semua madhab kecuali Syafi'i gunakan matlak global, ya. Nah, oke, jelas nggak Pak? Makanya di waos mawon lengkap ringkasan dari buku. Ngoten malih? Cekap? Ngapunten lebih dari jam yang diminta ya. Ngoten Pak nggih? Nggih, insyaallah. Lengkap selengkap, ada 3 slide ya, supaya lengkap, yakin, karena ibadah harus yakin. Al yakinu la yujalu, tidak boleh ragu-ragu. Bahkan kalau was-was ya kan wudu dulu lagi sampai yakin. Nah gitu. Karena ibadah tidak boleh ragu-ragu, harus yakin seyakin-yakinnya. Dan kita insya Allah ya, menurut seluruh perhitungan, satu Syawalnya bertepatan hari Jumat tanggal 20 Maret 2026, ya kan? Setelah itu, setelah sholat mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan tahun depan dipertemukan Ramadan ya yang lebih baik lagi. Ngoten nggih? Cekap? Ya, terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kurang dalam filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.